Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada pertemuan 9 kali ini, kita akan membahas manusia sebagai makhluk ekonomi. Definisi ekonomi itu sendiri menjadi dua, yaitu ada oikos dan ada nomos. Oikos itu sendiri adalah keluarga, rumah tangga. Sedangkan nomos itu sendiri berarti peraturan, aturan, dan hukum. Secara garis besar, ekonomi diartikan sebagai aturan rumah tangga atau manajemen. Sementara yang dimaksud dengan ahli ekonomi atau ekonom adalah orang yang menggunakan konsep ekonomi dan data dalam bekerja. Ekonomi itu sendiri merupakan salah satu ilmu sosial yang mempelajari aktivitas manusia yang berhubungan dengan produksi, distribusi, dan konsumsi terhadap barang dan jasa. Manusia sebagai makhluk ekonomi, pastinya ada subjek, yaitu manusia itu sendiri. Kemudian pelaku ekonomi, ada barang dan jasa, kebutuhan dan keinginan, masalah, sehingga menyebabkan sebuah kelangkaan. Dalam ilmu ekonomi itu sendiri, permintaan tinggi, ketersediaan barang atau jasa itu terbatas. Manusia dalam memenuhi kebutuhannya merupakan makhluk ekonomi atau homo economicus yang cenderung tidak pernah merasa puas dengan apa yang diperoleh dan selalu berusaha secara terus-menerus dalam memenuhi kebutuhannya. Makhluk ekonomi juga cenderung menggunakan prinsip-prinsip ekonomi dalam aktivitasnya. Ada dua definisi daripada homo economicus adalah homo homini lupus, manusia bisa menjadi serigala bagi manusia lainnya. Yang kedua, homo homini socius, manusia bisa menjadi kawan bagi manusia lainnya. Manusia dikatakan manusia ekonomi atau homo economicus jika barang-barang yang dibeli berdasarkan pada tindakan yang rasional. Manusia sebagai makhluk ekonomi memiliki ciri-ciri. Manusia biasanya melakukan pengorbanan yang kecil, namun ingin memiliki keuntungan yang besar. Manusia cenderung mendahulukan untuk memenuhi kebutuhan dirinya sendiri dibandingkan memenuhi kebutuhan orang lain. Keputusan yang diambil harus sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, walau terkadang keputusan tersebut meleset dari apa yang diharapkan. Kemudian sikap tidak pernah puas. Salah satu tujuan manusia mempelajari ilmu ekonomi juga terkait pada tujuan prinsip ekonomi. Ada beberapa tujuan dan manfaat prinsip dan motif ekonomi. Di antaranya adalah yang pertama, mendapatkan keuntungan yang semaksimal mungkin. Yang kedua, memperkecil adanya kerugian akibat dari kesalahan-kesalahan tertentu. Yang ketiga, mencegah terjadinya konsumsi yang boros. Dan yang keempat, mempergunakan kemampuan dan modal yang dimiliki. Manusia sebagai makhluk ekonomi dalam bertindak memiliki 4 aspek, yaitu yang pertama adalah melalui akal sehat, rasionalitas. Rasionalitas adalah kemampuan manusia untuk berpikir dan mengambil keputusan dengan akal sehatnya, yang dimana jumlah pengeluaran dengan jumlah pemasukan. Yang kedua adalah kepentingan pribadi. Manusia mempunyai kepentingan pribadi yang harus dipenuhi, tetapi ada pula kepentingan lain yang bersifat sosial. Yang ketiga, moral.
manusia harus berpegang teguh dengan norma dan hukum yang berlaku. Misalnya, penjual sembako harus bertindak jujur dalam melayani pembelinya, yaitu dengan menimbang barang sesuai permintaan tanpa dikurangi secara diam-diam. Yang keempat, informasi. Informasi yang lengkap dan akurat dibutuhkan agar manusia dapat menentukan pilihan yang tepat dan bernilai guna besar. Kebutuhan manusia menurut Abraham Maslow, biasa dikenal dengan teori piramida Maslow, ada aktualisasi yang paling terkecil, yaitu tentang pengembangan diri, pemenuhan ideologi manusia itu sendiri, yaitu memiliki jati diri, setelah itu menuju ke penghargaan, sudah pencapaian kinerja kerja yang optimal, kemudian dapat memenuhi sosial, yaitu bisa afeksi, yaitu dari perilaku itu sendiri, ada relasi hubungan antara manusia dengan manusia yang lain, dan juga keluarga. Selanjutnya ada rasa aman. Dengan keamanan, ada keteraturan, ada stabilitas. Yang terakhir adalah fisiologis. Makanan, minuman, tidur, pakaian, dan lain-lain. Kebutuhan manusia tersebut timbul karena adanya hasrat biologis untuk hidup. Makan, minum, pakaian, memiliki keturunan, udara, dan lingkungan tempat tinggal. Hasrat yang timbul dari peradaban dan kebudayaan manusia itu sendiri memiliki rumah yang baik, makanan yang lezat, kesehatan yang prima, dan pendidikan yang tinggi. Lain-lain hasrat yang khas masing-masing memiliki, misalnya perhiasan emas, intan, berlian, kendaraan mewah. Jadi ini termasuk di dalam kebutuhan tersier. Alat pemuas kebutuhan, ada barang dan ada jasa. Perbedaannya apa? Mari kita simak definisinya. Barang, segala sesuatu yang dapat memenuhi kebutuhan, sifatnya berwujud, dapat dilihat dan diraba. Contohnya laptop, handphone, tas, dan lain-lain. Sedangkan jasa adalah segala sesuatu yang dapat memenuhi kebutuhan, sifatnya tidak berwujud. Contohnya jasa dokter, Grab, Gojek, dan lain-lain. Jenis-jenis barang itu sendiri kita akan membagi, ada cara memperolehnya, yaitu barang ekonomi dan barang bebas, ada kegunaannya, barang konsumsi dan barang produksi, ada menurut proses produksinya, dari barang baku, bahan mentah, setengah jadi, dan barang jadi. Kemudian ada hubungannya, ada barang komplementer dan ada barang substitusi. Oke, kita jelaskan satu persatu ya dengan sebuah contoh. Pengelompokan barang berdasarkan cara memperolehnya. Terdiri atas barang bebas, contohnya yaitu oksigen, karbon, sinar matahari, air hujan, nikel, dan lain-lain. Barang ekonomi, contohnya produk makanan, beras, tempe, tahu, kue, sosis, dan lain-lain. Produk industri seperti komputer, laptop, motor, mobil. Pengelompokan barang berdasarkan kegunaannya. Ada barang konsumsi, makanan, minuman, pakaian. Ada barang produksi yang sekali pakai, misalnya pupuk. Untuk yang lebih daripada sekali pakai, misalnya ada traktor. Pengelompokan barang berdasarkan proses produksinya, yaitu ada barang mentah, di mana ada hasil hutan, hasil pertanian, hasil perkebunan, dan ada barang setengah jadi, tepung terigu, minyak kelapa sawit, kain,
Kemudian ada barang jadi, minyak goreng, gula, roti. Pengelompokan barang berdasarkan hubungannya, yaitu barang komplementer, misalnya bensin dan motor. Barang substitusi, misalnya nasi dan mie instan. Jadi ada keterkaitan di antaranya. Kemudian kita lanjut ke jasa atau layanan atau service. Sudah kita pahami definisinya, yaitu melibatkan sejumlah interaksi dengan konsumen atau dengan barang, tetapi tidak menghasilkan perpindahan kepemilikan. Ya, misalnya tukang pijat, ya, artinya kita hanya mendapatkan servisnya, tetapi tidak akan dimiliki oleh konsumen itu sendiri. Kemudian karakteristik jasa itu sendiri tidak berwujud. Jasa tidak dapat dilihat, diraba, dicicipi, ataupun disentuh. Heterogen, yaitu jasa yang merupakan suatu unjuk kerja. Tidak ada hasil jasa yang sama, walaupun dikerjakan oleh satu orang. Yang ketiga, tidak dapat dipisahkan. Jasa yang dihasilkan dan dikonsumsi pada saat yang bersamaan dengan partisipasi konsumen dalam proses tersebut. Tidak tahan lama. Jasa tidak dapat disimpan dan dijual kembali kepada orang lain atau dikembalikan kepada produsen jasa. Kelangkaan adalah kondisi di mana kita tidak memiliki sumber daya yang cukup untuk memenuhi semua kebutuhan manusia itu sendiri. Adanya kelangkaan itu disebabkan oleh terbatasnya jumlah sumber daya, adanya kegiatan eksploitasi terhadap sumber daya alam yang mengakibatkan kerusakan, keterbatasan kemampuan manusia dalam mengolah sumber daya alam, peningkatan kebutuhan manusia yang semakin cepat melebihi kemampuan penyediaan sarana kebutuhan. Jenis-jenis kelangkaan. Kelangkaan sumber daya alam, kelangkaan ini dapat meliputi sumber daya biotik dari hewan atau fauna dan tumbuhan atau flora, dan sumber daya abiotik, yaitu dari tanah, air, udara, iklim, dan barang tambang. Bisa kita melihat sendiri contohnya, ya. Ini yang paling sering terlihat dan terjadi, ya, di Indonesia, yaitu adalah pom bensin yang kehabisan, kemudian ada gas. Kemudian kelangkaan sumber daya manusia berupa kelangkaan secara kuantitas, baik dalam bentuk jumlahnya secara fisik, dan kelangkaan secara kualitas dalam bentuk kemampuan atau kompetensinya. Kita bisa lihat sendiri dari gambar tersebut, terlihat berapa banyak sarjana, orang yang memiliki ijazah, tetapi kelangkaan dalam kompetensinya, skillnya, sehingga berlomba-lomba untuk melamar sebuah pekerjaan meskipun tidak sesuai dengan ijazah yang dimilikinya. Kelangkaan sumber daya modal dalam bentuk uang atau modal fisik, yaitu bahan mentah, gedung, peralatan, dan mesin-mesin. Kita bisa melihat gambar, ya, itu adalah mesin yang bagaimana untuk menghasilkan, ya, minyak. Kelangkaan sumber daya kewirausahaan merupakan faktor produksi yang berfungsi untuk mengelola dan menggabungkan faktor produksi seperti alam,
tenaga kerja, dan modal untuk menghasilkan barang dan jasa kebutuhan manusia. Definisi kelangkaan dalam ilmu ekonomi. Langka dalam arti tidak cukup dibandingkan dengan banyaknya kebutuhan manusia, sementara berbagai benda yang tersedia memiliki jumlah yang terbatas. Akibatnya, terjadilah kelangkaan. Pada umumnya terdapat beberapa penyebab berlangsungnya kelangkaan. Yang pertama adalah letak geografis, yang kedua ada pertumbuhan penduduk, yang ketiga kemampuan produksi, yang keempat perkembangan teknologi, yang kelima bencana alam, yang keenam perang dan penyakit, yang ketujuh kebijakan pemerintah, yang kedelapan terbatasnya sumber daya alam, yang kesembilan kurangnya tenaga ahli, yang kesepuluh keserakahan manusia, yang ke-11 dana yang terbatas, dan yang ke-12 adalah struktur ekonomi yang tidak berimbang. Dampak kelangkaan itu sendiri terbagi 4. Yang pertama yaitu kelangkaan berdampak pada kenaikan harga jual. Harga barang yang melonjak karena permintaan tinggi sedangkan jumlahnya terbatas. Yang kedua, kelangkaan berdampak pada permintaan seiring waktu. Ketiadaan barang karena langka akan membuat konsumen beralih ke produk lain. Yang ketiga, kelangkaan berdampak pada kegagalan pasar potensial, yaitu kelangkaan bahan bakar fosil di pasaran, kemudian berdampak pada kegagalan pasar bahan bakar fosil. Yang keempat, kelangkaan berdampak pada terjadinya tragedi, yaitu pengurasan yang berakibat pada kelangkaan sumber daya, berakibat rusaknya sumber daya yang bersangkutan. Dampak kelangkaan. Kelangkaan berdampak pada kuota atau pembatasan, misalnya kuota pengisian bahan bakar minyak di pom bensin. Kelangkaan menimbulkan masalah ganda, misalnya kelangkaan atau barang jasa tertentu akan dihadapkan pada masalah ganda. Dalam masalah ini yaitu kemiskinan dan masalah kelangkaan itu sendiri. Kelangkaan mempengaruhi pemikiran. Kelangkaan akan barang-barang tersebut dapat membuat fokus pikiran kita akan berkurang. Akhirnya, kita cenderung akan melakukan hal buruk, mudah tersinggung, serta berbicara tidak sopan. Kelangkaan menghambat perilaku optimal. Terbatasnya sumber ekonomi akan membuat manusia rela melakukan segala usaha dan pengorbanan, namun hasilnya tidak optimal. Kemudian cara-cara yang dapat digunakan mengatasi kelangkaan itu sendiri. Pertama, melakukan penghematan penggunaan sumber daya alam. Yang kedua, memelihara dan melestarikan sumber daya alam tersebut. Yang ketiga, berinovasi, menciptakan alat pemuas baru berupa barang atau jasa. Yang keempat, pengelolaan berbagai macam sumber daya alam agar lebih memberikan manfaat. Sekian dan terima kasih atas pertemuan 9 ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.